Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di malam ini kami bisa kembali datang untuk belajar tentang Injil Tuhan. Terutama untuk saudara kami Billy, bukakan hatinya, terangi hatinya untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dengan jelas dan benar, dan selamatkan dia supaya dia bisa sungguh-sungguh percaya dan beroleh hidup yang kekal. Berkati kami saat ini ya Tuhan, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau dengarkan tentang Injil. Itu di kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai 28. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayatnya ke-28. Nah, firman Tuhan berkata begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ayat firman Tuhan ini disampaikan langsung atau diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia memberikan kita hidup yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan hidup yang kekal ini atau keselamatan ini tidak akan gagal. Seorang pun tidak akan bisa menggagalkan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi ada suatu jaminan yang pasti. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah Allah dan dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus secara detail. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita yang sudah ditentukan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Siapakah nantinya orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus, yang akan menjadi anak-anak Allah? Tuhan sudah menetapkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia diciptakan. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, dan dia Allah yang merancang dan menetapkan. Dan dia adalah Allah yang maha tahu, dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah menetapkan kita, dan kita ini digambarkan seperti domba-domba, ya, karena salah satu pekerjaan di Israel pada saat itu adalah memelihara domba-domba. Dan domba-domba itu ketika dipanggil oleh gembalanya, itu mereka akan gampang mendengarkan. Berbeda dengan orang lain yang memanggil domba-domba tersebut, mereka tidak akan gampang ya mengikuti arahan daripada orang tersebut. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita sudah ditetapkan, kita adalah pada akhirnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika kita mendengar tentang Tuhan Yesus pada suatu hari, kita akan datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini kata Tuhan Yesus, mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan mendengarkan panggilan daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengenal kita karena Tuhan telah menetapkan kita. Dia tahu tentang kita. Dan dikatakan kita akan mengikut Tuhan Yesus. Nah, lalu ayat yang ke-28 di sini dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, ini adalah perkataan yang tidak kita bisa temukan dimanapun, Billy.
di agama manapun, di kepercayaan manapun, yang dimana orang mengatakan tokoh utamanya berani mengatakan kalimat seperti demikian. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hanya Allah, hanya Tuhan, hanya pencipta kita yang boleh mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus jelas-jelas dia adalah Allah. Dan dia mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu yaitu orang-orang yang sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan pada akhirnya ketika mereka hidup di dunia dan mendengarkan tentang Tuhan Yesus, cepat atau lambat sesuai dengan waktunya Tuhan, mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu adalah hidup di mana setelah kita tinggalkan dunia ini, kita akan pergi ke surga. Roh kita tidak akan menderita. Roh kita tidak akan hilang begitu saja. Tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Namun kembali kepada Tuhan bukan untuk dihukum, tapi untuk bersama dengan Tuhan di tempat yang paling bahagia. Penuh damai sejahtera. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada penyiksaan. Tapi kita akan hidup dengan penuh sukacita. Dan tidak hanya sampai di situ, nanti ketika Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, itulah akhir zaman, yaitu Tuhan Yesus datang kembali. Kita tidak tahu kapan waktunya secara pasti, tapi Tuhan Yesus pasti akan datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan membangkitkan kita semua orang yang percaya kepadanya. Roh kita yang di surga dengan tubuh kita yang sudah dikuburkan akan mengalami suatu keajaiban di mana roh kita akan bersatu dengan tubuh kita yang baru. Tubuh kita yang lama sudah hancur, tapi Tuhan akan buat tubuh yang baru sehingga kita bisa menjadi manusia yang penuh kemuliaan. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun dan sampai di langit bumi yang baru, di Yerusalem yang baru. Selama-lamanya tidak ada penyiksaan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal bagi kita. Itu berarti Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Juru selamat kita. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah penekanan. Karena mungkin ada di antara kita ragu. Apakah benar hal itu akan terwujud, akan tergenapi? Tuhan Yesus mengatakan mereka, yaitu kita, yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti, kata pasti, itu tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada kira-kira. Tapi ini adalah sesuatu yang jelas, tidak dapat diragukan. Pasti tergenapi. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak akan gagal keselamatan kita. Pada akhirnya ketika kita menutup mata, kita akan pergi ke surga. Dan tidak akan lagi di tengah-tengah atau pada ujungnya kita akan kembali dihukum oleh Tuhan. Tidak. Tapi kita akan terus selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan di surga. Jadi kata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang ketika kita menutup mata, roh kita akan pergi ke surga. Dan tidak akan ada lagi di mana kita akan dihukum oleh Tuhan. Tapi sebaliknya kita akan terus selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan ditekankan lagi. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Tuhan Yesus menekankan lagi bahwa hal ini tidak usah diragukan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa manapun, termasuk iblis, termasuk si jahat, yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Yang bisa menggagalkan keselamatan kita. Tidak akan. Ini adalah sebuah kepastian bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dan dia telah mati bagi kita di atas kayu salib sebagai jaminan yang pasti
bahwa kita akan diampuni dan beroleh hidup kekal. Karena dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia telah menanggung semua dosa-dosa kita. Kalau semua dosa kita sudah ditanggung, maka apalagi yang akan kita tanggung? Tidak ada lagi, karena dosa kita ditanggung baik sebelumnya, baik sekarang, maupun yang akan datang. Tuhan telah tanggung mati di atas kayu salib. Jadi apa yang akan kita tanggung lagi hukuman daripada Tuhan ketika kita tinggalkan dunia ini? Apakah dosa? Tidak lagi, karena Tuhan Yesus telah menanggungnya bagi kita. Jadi adalah sebuah jaminan bahwa kita tidak akan gagal keselamatan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengagalkan keselamatan kita. Pertama, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua, karena dia telah mati menanggung dosa-dosa kita sebagai jaminan bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita nantinya gagal. Tidak ada alasan. Karena Tuhan Yesus telah menanggung semuanya. Nah, jadi dari perkataan Tuhan Yesus ini, Billy, kita tentunya mengerti dengan jelas dan benar bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kepastian kemana kita pergi setelah kita tinggalkan dunia ini. Kita tak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita orang berdosa. Orang yang telah berbuat salah. Kita tak bisa mengandalkan harta kita untuk bisa masuk surga. Tuhan itu tidak bisa disogok. Kita tak bisa mengandalkan perbuatan baik kita. Karena satu pelanggaran saja cukup kita untuk dihukum. Bahkan dalam kehidupan kita justru sudah banyak pelanggaran yang kita lakukan. Penuh kejahatan yang pernah kita lakukan. Jadi bagaimana bisa kita mengandalkan perbuatan baik? Tak bisa. Apakah manusia lain maupun yang mengaku sebagai nabi bisa menyelamatkan kita? Tak bisa juga, karena dia juga orang berdosa. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa diselamatkan? Kita harus membutuhkan keselamatan dari Tuhan Allah kita sendiri. Sang pencipta kita. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah juru selamat yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Nah, jadi Billy harus benar-benar bertekad dengan penuh, dengan hati yang sungguh-sungguh, bahwa saya percaya bahwa hanya Tuhan Yesus, juru selamat saya, yang memberikan hidup yang kekal kepada saya. Dan di dalam tangan Tuhan Yesus tidak ada keraguan. Keselamatan saya tidak akan gagal. Saya orang berdosa, dan saya mau Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Dia adalah juru selamat saya yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya mau ikut dia seumur hidup saya. Sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, saya sungguh-sungguh menerima dia sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya, sampai saya tinggalkan dunia ini. Nah, apakah Billy benar-benar hatinya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus? Ya, sungguh-sungguh. Apakah Billy sungguh-sungguh percaya perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa dialah pemberi hidup yang kekal bagi kita? Percaya. Oke. Jadi untuk Billy, puji Tuhan, itu berarti kalau Billy sungguh-sungguh percaya, maka Billy juga adalah seorang yang sudah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan. Ya, sebelum dunia diciptakan sudah dipilih bahwa ini nanti pada akhirnya Billy akan dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Billy ya terus ya dekat dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau kita bilang saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Ya, kita memperoleh keselamatan, maka kita tunjukkan dalam kehidupan kita, kita tinggalkan penyembahan yang salah, ya terutama agama sebelumnya ataupun agama lain, karena tidak ada kebenaran selain di dalam Tuhan Yesus. Dan Billy harus sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Jadi Billy harus baca Alkitab, ya,
dan ikuti peraturan-peraturan firman Tuhan. Ya, datang ibadah. Ya, Lawson sudah sampaikan, ikut-ikut Brandon ya untuk beribadah ya di hari Minggu. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu bilang saya mau mengikut Tuhan Yesus tapi kamu tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Tuhan Yesus, bagaimana kita bilang saya percaya Tuhan Yesus? Jadi kalau bilang saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Billy harus ya mau datang beribadah kepada Tuhan. Oke, bisa? Bisa loh, Ustaz. Oke, puji Tuhan. Dan ada pertanyaan daripada si Billy, silakan disampaikan. Untuk hari ini belum ada loh, Ustaz. Udah jelas. Oke, udah jelas. Bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu sudah sungguh-sungguh yakin kalau lo kasih nilai itu antara 1 sampai 100 sudah berapa persen kira-kira kamu sudah mantap hatinya? Untuk hatinya mantap sih udah 100% loh, Ustaz. Tapi saya masih pengen belajar lebih dalam lagi Ya, tentang Alkitab. ya good lah. Memang orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak bisa mengatakan, oh saya sudah percaya, lalu saya berhenti belajar Alkitab, firman Tuhan. Tidak. Semua orang Kristen terus belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi untuk keselamatannya sudah pasti kita sudah menyerahkan sepenuhnya hanya ikut Tuhan Yesus. Ya, tapi untuk pertumbuhan iman kita itu adalah kita bisa memperoleh dengan beribadah, belajar firman Tuhan, berdoa, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi keselamatan sudah pasti. Kamu sudah yakin sepenuhnya mau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi secara keselamatan, kamu harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tapi dalam pertumbuhan iman kamu, itu kamu harus terus belajar firman Tuhan, ya terus beribadah dan taat perintah Tuhan. Oke? Oke loh, Ustaz. Oke, nah, begitu ada pertanyaan lagi dari si Billy? Tidak ada loh, Ustaz. Brandon, ada pertanyaanmu? Belum ada, Mas. Ya, oke. Kalau belum ada, begitu kita kembali belajar lagi minggu depan. Kemarin Loso ada kegiatan ya, terus Loso agak kecapean karena ada kegiatan SAL. Oke, kalau begitu kita mau berdoa ya. Tidak apa-apa, Ustaz. Oke, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemberitaan Injil kepada Billy. Kami bersyukur karena Tuhan memanggil dia untuk mendengar tentang Injil keselamatan. Dan saat ini Billy juga mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah dia dengan Roh Kudus-Mu supaya dia dalam hatinya yang paling dalam dia sungguh-sungguh terima Engkau dan mengakuinya sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tuhan selamatkanlah Billy. Dan berkati juga Brandon yang selalu setia menemani Billy. Dan kiranya Tuhan juga menolong dia dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia selalu menjadi berkat bagi Billy. Tuhan terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.